Dewan Pers mengingatkan juga kepada teman-teman media dan selalu diingatkan bahwa sekali lagi apa yang disampaikan oleh siapapun gitu kan menjadi bahan, tetapi prosesnya kan tetap bagaimana mencari, mengolah, menyajikan dengan patuh dan taat dengan kode etik jurnalistik. Tadi saya mengulang-ulang, tidak katanya, tidak rasanya, sepertinya. Kata Pak Mahfud, Ya, kata Humas Polri, nah boleh-boleh saja. Tetapi kan sekali lagi kita masih harus pastikan, gitu kan. Terutama tadilah ya, cover both side dan keberimbangan. Kata Pak Mahfud tidak boleh, tapi belum tentu kata yang lain. Kata Polri begini belum tentu sama yang lain. Jadi ini menjadi penting. Pembandingnya bisa 2 dan 3 malah lebih bagus gitu kan, ya, sehingga ini menjadi penting. Jadi barangkali apa yang disampaikan dalam diskusi ini Mas Bambang menarik. ya, Kita juga Dewan Pers mawas dirilah bahwa tidak ya. menutup kemungkinan kita juga ada miss, tetapi sekali lagi kesalahan yang memang terjadi pasti tentunya di luar kesadaran, di luar dalam artian, ada apa bahasa orang kita bilang kepleset ya, tetapi kemudian menyadari ada kesalahan kemudian Ya. memperbaiki itu menjadi penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mendiskusikan sebuah peristiwa atau kasus yang sedang mendapat perhatian besar dari publik, dari masyarakat Indonesia, yaitu kasus kematian Brigadir J, Brigadir Yosua yang terkenal dengan Brigadir J. Nah, saya sekarang sedang bersama dengan Bapak M. Agung Darmajaya. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pers. Karena kasus ini memang tidak bisa terlepas oleh perbincangan, pembahasan di media, baik di media sosial maupun di media mainstream. Nah, saya akan banyak berdiskusi dengan Wakil Ketua Dewan Pers. Apa kabar Pak Agung? Baik, Mas Bambang, mudah-mudahan sehat semua, kita juga Ya. alhamdulillah sehat. Iya. Iya, mengikuti pemberitaan media ya, mengenai kasus kematian Brigadir J ini sampai kemudian terungkap bahwa ternyata kejadiannya berbeda dari apa yang diberitakan oleh media sebelumnya. Jadi seakan-akan kayak pers itu terbelah, yang hanya mengikuti apa yang menjadi pemberitaan dengan sumber resmi kepolisian, dan yang berusaha kritis untuk menyajikan fakta dan data-data yang berbeda, yang ternyata kemudian itu yang benar. Nah, apa pendapat Dewan Pers mengenai kasus ini, Pak Agung? Ya, jadi saya terima kasih Mas Bambang dan teman-teman semua. Ya, Suka tidak suka memang dalam beberapa waktu ini kita disajikan yang bertubi-tubi, ya, berita yang cukup dianggap seksi barangkali, ya, kasus tragedi terbunuhnya Brigadir J, yang ya, dimana persoalannya sampai hari ini masih belum tuntas, menyisakan ya, pertanyaan yang masyarakat haus sekali untuk mendapatkan informasi akhirnya ya, seperti apa. Nah, kaitan dengan pers dan Dewan Pers bersikap, tentunya sekali lagi mengingatkan kepada teman-teman jurnalis, kepada teman-teman wartawan, ya, bahwa dalam kode etik jurnalistik jelas menyampaikan bahwa berita yang disampaikan tentunya sudah melalui proses dan yang tidak kalah penting cover both side.
Jadi kalau tadi Mas Bambang menyampaikan, kok sepertinya dalam beberapa waktu ini Ya, disuguhkan dua pilihan ya. ya, Ada yang sepertinya meyakini dengan apa yang sudah disampaikan, tetapi ada juga kemudian yang a priori atau yang juga mungkin membuat asumsi sendiri. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik karena ini tentunya pada ujungnya bahwa kalau sudah dalam bentuk pemberitaan tentunya sekali lagi semua teman-teman media, teman-teman wartawan, jurnalis melalui proses yang panjang dan tetap patuh dan tunduk kepada kode etik jurnalistik dan pedoman media cyber. Jadi faktanya memang ada dan itu juga menjadi catatan buat kami, Mas Bambang, ya, bahwa media-media yang kemudian anggaplah kalau kita bicara hari ini ada yang ke kiri-kirian, ada yang ke kanan-kananan atau bahkan yang ada outsider gitu ya. ya, Hanya satu dua barangkali yang kemudian meyakini ada fakta yang dia telusuri. Jadi ini barangkali menyambung juga Mas Bambang mengingatkan bahwa tidak salah kita mendapatkan sumber yang lain dan itu rasanya ya, betul. Itu menegaskan ya, bahwa tidak dalam satu sumber, tetapi pastikan bahwa narasumber itu memang menyampaikannya fakta. ya, Jadi itu yang menjadi penting barangkali Mas Bambang. Iya. ya. Pak Agung, itu pernah ada pertemuan kalau nggak salah Dewan Pers dengan pengacara kalau tidak salah dari Ibu Verdi Sambo Iya, iya. yang kemudian menjadi perdebatan karena di situ ada anggota Dewan Pers yang salah seorang ketua atau apa gitu ya, yang pokoknya menganjurkan wartawan itu supaya hanya mengambil sumber resmi dari kepolisian. Nah, kemudian sampai eh, apa membesar beritanya gitu, ada yang protes, yang meminta supaya yang bersangkutan mundur atau mendapat sanksi gitu dari Dewan Pers karena itu dianggap mengganggu kebebasan pers gitu. Nah, itu sebenarnya kejadiannya seperti apa, Pak Agung? Iya, jadi betul barangkali Mas Bambang sekalian mengklarifikasi. Yang pertama bahwa ada pertemuan dengan kuasa hukumnya keluarganya Pak Sambo, betul. Ya, Jadi dalam pertemuan tidak dalam posisi menyalahkan media, tapi berkonsultasi ya, terkait dengan perkembangan pemberitaan yang sedang berlangsung. Jadi ya, pada waktu itu saya tidak hadir, tapi saya mendapatkan kopi rekamannya dan sudah lihat. Dalam pertemuan selesai, kemudian keluar ada teman-teman wartawan yang memang sudah menunggu. ya, Kurang lebih lah ada kutipan yang menyampaikan bahwa yang disampaikan ya, bahwa sumber yang dirujuk adalah satu sumber. Tetapi kemudian itu sudah dianulir, sudah disampaikan bahwa ada salah ucap dan sudah tersampaikan. Hanya ya, barangkali yang poin terakhir itu tidak muncul gitu ya ya, ke teman-teman. Jadi ya, dalam beberapa hari kemudian saya pun diundang oleh TV One untuk membahas masalah eh, kasus ini, tapi diantaranya juga menegaskan state mengenai itu. Jadi makanya tadi di awal juga saya sampaikan bahwa narasumber boleh siapa saja, yang penting jelas narasumbernya kredibel, tapi yang tidak kalah penting narasumber menyampaikan berdasarkan fakta. Jadi ya, jelas tidak dalam posisi tadi kata Mas Bambang, sepertinya seolahnya cuma satu sumbernya sehingga tidak mendalami, tidak ya. tidak mendapatkan refer yang lain. Itu Mas Bambang. Jadi tersampaikan betul Ya, demikian. jadi Dewan Pers tetap clear ya, tugas Ya, utamanya kan menjaga
kebebasan pers itu. Betul, betul. Nah, itu kira-kira kasusnya itu pertama yang bersangkutan tidak memahami atau apa sebenarnya yang menjadi alasan sehingga muncul pernyataan seperti itu, Pak Agung? Ya, jadi kalau saya lihat memang sepertinya penggalannya belum tuntas gitu Nah, penjelasannya gitu kan, sehingga itu ya, diadop utuh. Makanya ya, ketika muncul beliau menyampaikan terkait dengan penjelasan rigid, detail tentang apa yang disampaikan dan ujung-ujungnya kemarin juga sudah menyampaikan secara tertulis juga bahwa memang ya, itu ada salah yang disampaikan. Jadi saya rasa kasus ini sudah dianggap clear dan kami sekali lagi Dewan Pers menyatakan bahwa merefer kepada apa yang sudah saya sampaikan tadi, Mas Bambang. ya. Jadi Iya. bagi Dewan Pers sudah selesai ya, sudah tidak dianggap masalah gitu ya, Pak Agung. Ya, artinya sekali lagi apa yang disampaikan dan pemahaman yang sudah terjadi di masyarakat sudah terpublis, kami sampaikan penjelasannya Iya, detail, bahkan tadi menegaskan bahwa ini menyangkut hal yang sangat prinsip kaitan dengan iya, kebebasan dan kemerdekaan pers, menyangkut tadi bagaimana kaitannya pers menggali mendapatkan informasi untuk muncul dalam sebuah pemberitaan gitu kan. Itu iya, menjadi jelas Mas Bambang referennya iya, dari berbagai sumber. iya. Nah, memang kasus ini menarik sekali ya, kalau dari segi kepentingan pers ya, karena itu dimulai dari sebuah untuk yang bersangkutan sih mengaku bahwa itu sebuah draft rilis, jadi berarti itu pernyataan yang disiapkan untuk media. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa media ini mengejar sesuatu yang benar dan mempertaruhkan akurasi informasinya itu menjadi kehormatan wartawan. Tetapi ternyata ada orang yang katanya juga mempunyai background pernah bekerja sebagai wartawan, tetapi membuat draft yang tidak tahu pokoknya siapa yang membuat, kemudian siapa yang menyempurnakan, tapi draft itulah yang dikonsumsi Humas Polri dan kemudian disebarkan kepada media seluruh Indonesia. Nah, apa sebenarnya sekarang ini kalau kita melawan hoax gitu ya, kalau ada itu hoax kita keroyok rame-rame. Tapi kita sekarang disuguhi hoax yang yang diproduksi secara resmi. Gimana menurut Pak Agung? Ya, sadar tidak sadar barangkali menjadi Ya, koreksi kita bersama, Mas Bambang. Artinya faktanya memang demikian dan tadi sekali lagi ketika memang ada kesalahan tidak tersampaikan. Yang agak saya khawatir itu kemudian orang meyakini bahwa itu yang benar, ya, ini menjadi persoalan kan. Tapi begitu ya, kemudian diurai persoalannya bahwa dengan pemahaman menyampaikan satu sumber, tentunya ya, ini kan jadi kacau gitu kan. Tapi ya, sekali lagi yang bersangkutan juga sudah menyampaikan, bahkan tadi Dewan Pers, gitu, saya mewakili dalam kegiatan sebelumnya, setelah kejadian itu, yang menjelaskan tadi. Jadi menarik barangkali apa yang disampaikan Mas Bambang, kekeliruan itu sepertinya muncul tidak sepadan barangkali maksud di pengertian kan begitu, maksudnya gini, ya. sementara orang lain diminta untuk patuh dan taat gitu kan akan apa yang disampaikan, ini sampai bisa kelolosan gitu kan. Ya, Tapi ya ya, gitulah fakta yang terjadi Mas Bambang. Jadi sekali lagi hal yang paling esensi ya belajar dari kejadian tersebut, kita sama-sama untuk artinya ketika ada persoalan dan itu salah, maka sekali lagi
kami mendorong, kami mengingatkan, dan sudah dilakukan untuk menyampaikan hal yang betul sebagai bagian dari upaya memberikan informasi yang benar dan baik. Utamanya kan benar dulu gitu kan. Iya. Itu barangkali Mas Bambang. Nah, ini memang menarik ya. Terutama saya tidak tahu apakah nanti teman-teman Dewan Pers kemudian mempunyai apa ya standar prosedur untuk apa meloloskan sebuah berita gitu ya. Karena selama ini kita memverifikasi dari mungkin kekurangan dan kesalahan, ketidaktelitian ya, ketidakakuratan baik di sumber berita maupun di apa orang medianya sendiri, ke jurnalisnya sendiri. Tetapi kan ini sudah mulai bahwa ada sebuah informasi yang memang apa ya diputar balikkan gitu ya, dan itu disajikan secara resmi melalui lembaga resmi. Artinya ini pelajaran apa yang harus dipetik oleh dunia media, oleh dunia jurnalistik, dan mungkin Dewan Pers sendiri mungkin perlu membuat apa ya rambu-rambu baru atau seperti apa Pak Agung? Ya, balik lagi barangkali Mas Bambang, bagaimanapun juga ada salah satu poin yang menyatakan bahwa pers bertanggung jawab. Ya, Tentunya tanggung jawab terhadap dirinya, tanggung jawab terhadap masyarakat itu menjadi penting, karena bagaimanapun juga jelas kan, kaitan dengan pers yang bertanggung jawab, cirinya pasti tunduk dan patuh dengan etik, bukan dengan kode jurnalistik. Kemudian tadi ketika bicara menyampaikan sesuatu jujur dan faktanya gitu kan. Makanya tadi begitu ada slip gitu kan. ya, Oh ini ada salah, begitu kesalahan itu diakui dan memang betul, maka kemudian disampaikan koreksinya, menyampaikan kepada publik, karena jangan sampai nanti kaitan dengan tanggung jawab kami justru informasi akan menyesatkan gitu kan. Jadi ya, sekali lagi apapun ceritanya itu terjadi, tetapi kemudian sudah disampaikan gitu kan, dengan pemahamannya sudah jelas gitu kan. Nah hanya barangkali punten, saya nggak tahu nih ketika hal itu terjadi sudah kemana-mana, ketika apa namanya koreksi yang disampaikan rasanya masih menyisakan. Dalam beberapa hari kemarin juga saya masih ditanyakan, ya. Pak ini kok belum tuntas. Nah kami sampaikan dan rilisnya juga kami sampaikan, oh iya Pak mohon maaf kami tidak melihat. Jadi sekali lagi ya apapun ceritanya belajar dari pengalaman tadi Mas Bambang. Terima Ya. kasih, Dewan Pers selalu konsisten bahwa sekali lagi siapapun juga ketika memang Anda melakukan kesalahan terkait dengan pemberitaan gitu ya, menyampaikan informasi, kemudian kami mendorong ini kalau Anda mengaku salah dan memang benar salah, ya segera dilakukan koreksi gitu kan, karena ini menjadi penting. Apalagi tadi bicaranya Mas Bambang ini yang menyampaikan Dewan Pers itu kan, anggota Dewan Pers, makanya ini menjadi penting sekali untuk bisa disampaikan. Nah terkait juga barangkali punten agak melebar Ya, sedikit Mas Bambang dengan ya, pemberitaan yang hari ini berkembang di mana-mana. Tadi Mas Bambang di awal kita bicara cerita ada media yang kiri, tengah, dan kanan gitu kan. ya, Akhir dari cerita yang hari ini bergulir terus gitu kan. Kan mencengnya lumayan jauh ini gitu ya. kan. Dari cerita awal kemudian hari ini, dan saya belum tahu lagi ke depan. Tapi sekali lagi fakta yang ada yang hari ini disajikan tentunya itu juga menjadi rujukan, dan tentunya teman-teman media sudah mendapatkan informasi sekali lagi apa yang kita konsisten tadi tidak dalam posisi satu sumber. Jadi gitu kan. Artinya ketika di awal-awal dengan cerita narasi yang muncul kontroversinya, tadi Mas Bambang bilang ada yang suka dan tidak suka, kemudian dengan segala cerita, kemudian kasusnya menunggu proses dan hari ini mulai terurai. Ini menjadi penting karena sekali lagi mengingatkan bahwa apa yang teman-teman sajikan, apa yang teman-teman tulis tidak jadi dalam pembenaran bahwa sudahlah Mas Bambang kita dari awal bicaranya A sampai di ujung juga A. Nah ini belajar mengkaitkan tadi dengan kasusnya Dewan Pers gitu kan. Persoalan bahwa yang di awal mungkin mendapatkan informasi yang sekali lagi saya berharap teman-teman juga ketika menyajikan berita di awal sudah dapat kiri dan kanan gitu kan. Dari semua aspek yang dianggap bisa menjadi bahan sebuah berita. Nah, yang agak kacau kalau Mas Bambang punten, Ya, dari awal pun dia hanya mendapatkan satu sumber berita. Nah, ya, ini yang menjadi persoalan. Ini penting juga sekali lagi dalam beberapa kesempatan kami juga mengingatkan dalam kasus yang ini Mas Bambang, ya, mengingatkan kepada beberapa teman-teman media kaitan bahwa pastikan bahwa
berita yang Anda suguhkan tadi, selain sumber yang kredibel, narasumbernya. Kedua, mengingatkan juga, ini kan ada persoalan yang sensitif dalam artian, suka tidak suka ada korban gitu kan. Korban tidak hanya yang meninggal, tapi korban juga yang masih hidup gitu kan. Karena prosesnya masih berlangsung. Ini menjadi penting, ada keluarga dan lain-lain gitu kan. Jadi ini menjadi tontonan yang menurut saya kurang etis juga ketika punten dalam berita misalnya ditampilkan foto keluarga, ada keluarga itu kan ada putra-putri dan Ya, lain-lain, yang sebetulnya tidak ada korelasinya gitu. Dan sekali lagi ya. itu impact-nya sangat luar biasa. Tapi memang sekali lagi ini menjadi pembelajaran lah, tidak dalam posisi pembenaran bahwa kami mau mengungkap semuanya, Ya. tapi kemudian ini menjadi persoalan. Itu barangkali Mas Bambang. Ya, baik. Sekarang kita lihat dampak kanan kirinya. Jadi ada yang memuji gitu ya, Prof. Mahfud, Menko Polhukam memuji bahwa ada peranan teman-teman pers, ada peranan media untuk mengurai kasus ini. Ya, itu tentu media-media yang mengejar akurasi, menggunakan daya kritis gitu ya. Tadi cover semua sumber gitu. Nah, Dewan Pers punya nggak evaluasi tentang pemberitaan ini, kemudian mendorong mana yang dianggap baik oleh Dewan Pers, bisa memberi contoh. Ini loh contohnya media-media yang on the track, objektif, menjaga kebebasan pers, gitu, tapi juga kritis. Bagaimana Pak Agung? Iya, punten. Jadi kalau yang selama ini, terutama tadi menyikapi pemberitaan yang sekarang berkembang, kasus yang tadi kita bicarakan, kami tadilah ada beberapa media yang kemudian tendensi pemberitaannya tadi yang saya bilang tidak kelaziman, tidak sesuai dengan kode etik dan lain-lain. Kami sudah panggil Mas Bambang. Ini dalam rangka upaya pembinaan ya. Jadi kami lakukan, kami tidak menunggu respon bahwa ada yang merasa dirugikan. Ini adalah bagian dari upaya ikut bertanggung jawab. Jadi bukan menunggu, tapi kami lakukan dan sudah kami lakukan, gitu kan. Nah harapannya, terutama media-media mainstream yang besar, Mas Bambang, cukup bisa segera merespon. Hanya yang menjadi persoalan kami juga ini ya, jujur kami sampaikan, ketika teman-teman media yang posisinya nun jauh di sana nih, kemudian masih dalam upaya menyampaikan sesuatu yang sebetulnya sumbernya dari awal pun sudah kami berikan catatan, gitu kan. Nah ini menjadi penting, Mas Bambang, karena terus terang. Ya suka tidak suka ya dengan euforianya media online gitu kan. Ini jadi catatan juga gitu. Yang gede-gedenya kita benerin gitu, jarak tempuhnya yang kita dekat, yang jauh masih kadang-kadang melakukan upaya-upaya cepat menyajikan berita gitu kan. Nah ini juga tetap tidak bisa jadi pembenaran. Kita lakukan upaya selain bersurat, mengingatkan, email juga kepada medianya untuk bisa melakukan pemberitaan sesuai dengan pedoman media cyber dan pedoman media etik. Ya memang ini persoalan klasik Mas Bambang, tapi rasanya kalau tidak dikerjakan, apalagi sifatnya menunggu aduan masyarakat, kita kalah cepat gitu kan. Karena beritanya terus bergulir dan kalau produksinya berkelanjutan
lambat juga kita mengantisipasi bahwa ini sebetulnya salah, kemudian karena berulang-ulang jadi dianggap betul gitu kan. Jadi ini agak-agak Ya. kita yang agak maju merespon lebih cepat dibandingkan menunggu reaksi masyarakat, Mas Bambang. Ya. Nah, Ya. cuma yang cukup menarik ya, apakah ini nanti perlu disikapi Dewan Pers apa tidak, tentu terserah pada teman-teman Dewan Pers. Kasus ini kan membuat ada sebuah narasumber yang besar ya, institusi yang besar seperti Polri, kemudian seperti kehilangan kredibilitas, kehilangan trust gitu. Sekarang kalau pejabat Polri ngomong lagi gitu, orang mulai ragu-ragu, ini benar nggak kira-kira? Jangan-jangan. Kemudian juga berdampak, jangan-jangan yang dulu juga begitu. Nah, jangan-jangan instansi lain juga begitu. Nah, ini seberapa jauh ini dampaknya terhadap kepercayaan lembaga-lembaga yang selama ini dianggap kredibel itu, Pak Agung? Ya, mungkin barangkali kembali lagi Mas Bambang, ini kan Ya, dapurnya masing-masing ya. ya, Jadi mudah-mudahan dari apa yang kita lihat dan apa yang dirasakan, suka tidak suka, tentunya mereka mengevaluasi. Dan kalau saya lihat, kalau kita bicara jujur ya, apa yang disampaikan terakhir ini sudah cukup bisa ya kalau saya bilang ya, dibandingkan dengan awal kan sepertinya ceritanya mengalir satu ya, cerita. Kalau ini kan mengalir bahkan ada beberapa teman bilang, ya, kok jadi 180 derajat ya? ya, Artinya ini juga, saya sekali lagi saya bukan juru bicaranya Polri, tapi saya melihat ada upaya gitu ya ya. untuk memberikan transparansi apa yang diberikan kepada masyarakat gitu kan. Kemudian ya itu juga barangkali upaya tadilah mencoba barangkali sekali lagi Ya. ini yang mesti ditanyakan ke Polri dalam upaya tadilah mengembalikan kepercayaan publik. Persoalan apakah setelah ini orang langsung 100% percaya atau tidak, ya kembali lagi lah masyarakat yang menilai. Tetapi kalau kami dari pers, sekali lagi berprinsipnya, sepanjang informasi yang disampaikan, sekali kan, kita juga sandingkan dengan informasi pembanding yang lain, narasumber yang lain, rasanya itu menjadi penting. Karena sekali lagi, cover both side-nya itu. Jadi Ya. Polri boleh saja misalnya dalam hal ini Ponten lah menyampaikan A, sama-sama Polri juga menyampaikan B. Kan posisi kami tidak Ya. harus mendengarkan A dan B. Satu bilang hujan, satu bilang tidak hujan. Kan Mas Bambang yang ngajarin saya. Ya. Saya mesti lihat keluar jendela. Ya. Oh, ternyata tidak hujan. Jadi Ya. ini faktanya Mas Bambang. Jadi apakah ini berimpact kepada institusi lain dengan kejadian ini dianggapnya maaf nih, Ya. tidak transparan, kemudian yang lain jangan-jangan juga mengikuti. Saya kembali kepada penilaian masyarakat, tetapi ketika upaya perbaikan, rasanya teman-teman Polri tahu betul bagaimana mengupayakan mengembalikan trust masyarakat kaitan dengan informasi-informasi yang disampaikan. Ya, nah sekarang bagi media sendiri kira-kira ada dampaknya enggak gitu ya. Jadi kalau orang membaca media atau mendengarkan melihat tayangan media gitu, ini kan masyarakat juga kemudian menjadi kritis, menjadi ragu-ragu. Ini benar nggak ini berita ini karena hoaxnya ini hoax resmi ini kemarin itu. Jadi ini Dewan Pers mengamati, meneliti atau mungkin sudah punya evaluasi gitu. Monggo, Pak Agung. Iya, sebetulnya kan gini Mas Bambang, kalaupun memang betul itu disampaikan Polri
anggaplah tidak betul, mohon maaf misalnya. Ya, Tapi kan memang pernyataan itu disampaikan resmi, ya tinggal dikutip memang itu yang ya, disampaikan oleh pejabat Polri dalam hal ini yang ya, berkepentingan. Tetapi yang tidak kalah penting tadi kan, bahwa ya, kita juga punya data fakta yang lain gitu kan. hmm, Dan itu menarik sebetulnya. Jadi ya, ya kutipan yang disampaikan oleh oleh Polri dalam hal ini misalnya gitu, ya kita sampaikan. Tetapi sekali lagi ini kan bagian dari pendalaman gitu kan, bagaimana prosesnya. Jadi ini menarik kalau Mas Bambang bilang apakah ada kajian atau apa, ya suka tidak suka, masyarakat juga di ujung, hmm, perjalanan ini kembali, bahwa yang dirugikan sebetulnya tidak hanya masyarakat yang mendapatkan informasi yang hmm, bisa jadi kacau, tetapi sekali lagi medianya pun sebetulnya sangat dirugikan. Karena tadi Mas Bambang ya, bilang, dulu perasaan mendapat informasi dari media A gitu kan, pada awal. Tapi nyatanya begitu sekarang jadi C, wah besok-besok aku nggak percaya lagi sama media yang ini. ya, Dulu menyampaikannya A. Jadi sebetulnya kami mengingatkan juga kepada ya, media, "Mas, kalau jenengan menyampaikan informasi tidak berdasarkan" tadilah, ya, rujukan kode etik jurnalistik dengan cover both side gitu kan, keberimbangan kiri dan kanan, melihat langsung, tidak katanya, tidak rasanya, tidak ya, sepertinya, gitu kan. Kemudian Anda sajikan, maka tentunya masyarakat dirugikan. Karena ya, kenapa? Informasi yang diterima salah, gitu ya, kan. Tetapi Anda juga jangan menikmati nih bahwa pikir, "Ah, sudahlah Pak Bambang, nanti kan kalau ada yang merasa keberatan ya, dengan informasi yang kami sampaikan, kan Undang-Undang 40 memberikan hak untuk masyarakat yang dirugikan atau institusi ya, menyampaikan hak jawab." Tetapi saya mengingatkan sebelum sampai di situ, hmm. kredibilitas media Anda dipertaruhkan. Karena apa? Besok lusa jangan pernah berharap orang mau rujukan membaca berita Anda. Jadi ini menarik Mas Bambang. Jadi Ya, pendekatannya seperti itu dan kami mengingatkan bahwa tadi upaya yang dilakukan sekali lagi, kami tidak menunggu aduan masyarakat. hmm, Ketika ada persoalan yang memang kelihatan, potensi menyesatkan misalnya dianggap tadi, terlalu misalnya pagi inilah misalnya mohon maaf saya hmm, mengutip ya, pagi ini kan ada berita misalnya, FS gitu kan, hmm, satu satu sel dengan, salah satu juga, mantan anggota Polri kemudian, dipukulin gitu kan. Nah ya, berita ini kan kemana mana kami panggil medianya, ya, "Anda dapat berita ini dari mana?" "Oh ya, iya, begini dan begitu." Loh kalau Anda nggak yakin, tidak lihat langsung, tidak 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 dari sumber atau melihat langsung lah gitu kan, kenapa Anda tulis? Nah ini juga penting Mas Bambang. Jadi iya. kami tidak menunggu orang atau keluarganya atau siapa yang keberatan gitu. Jadi kok bisa-bisanya aku bilang Anda menulis begitu. Ini penting Mas Ya, Bambang. Iya, ya baik. Ini juga saya melihat juga di masyarakat ini muncul apa ya fenomena yang aneh gitu ya. Jadi misalnya pernyataan bahwa udahlah jangan motif jangan diungkap gitu ya. Nanti aja di pengadilan karena itu nanti bisa merugikan. Loh, kok yang memutuskan kayak begitu seseorang. Jadi kenapa yang memutuskan itu bukan publik gitu ya. Jadi itu kan tugas tugas wartawan untuk menyajikan semua yang dia bisa sajikan. Karena kalau itu bisa malah justru membantu jadi pembanding kalau mungkin nanti yang dikemukakan penyidik atau Polri itu berbeda gitu. Nah, itu pers harus seperti apa kalau menghadapi kayak begitu? Atau terus ya, ya sudahlah karena mintanya begitu ya kita ikut aja gitu. iya, jadi mungkin tadi Mas Bambang mengingatkan, ya boleh-boleh saja orang menyampaikan, tetapi kan Ya, tadi, sana hujan, sini nggak hujan. ya, Anggaplah tadi Bapak, misalnya Mas Bambang tadi menyampaikan, Pak Menko Polhukam menyampaikan bahwa ini kasusnya sensitif, boleh ya, dibuka untuk kalangan dewasa karena ya, pertimbangan. Ya saya pikir itu penjelasan dari beliau boleh-boleh saja, tetapi kan ya, persoalan kemudian apakah iya? Nah ini kan ya, menarik untuk kita, kan instingnya wartawan, jurnalis begitu, ya, semakin ditutupi, semakin pengen tahu ada apa sih gitu kan. Nah ini sebetulnya mendorong juga untuk kritis gitu kan. Jadi sekali lagi kami tidak menampik ketika punten misalnya tadi, ya, Polri menyampaikan statement-nya, penjelasannya seperti itu. Pak Mahfud misalnya dalam kapasitas Menko Polhukam misalnya juga memberikan, eee, penjelasan seperti itu. Nah sekali lagi ini yang mendorong kami mengingatkan supaya teman-teman tidak dalam posisi tadilah, menelan mentah-mentah sesuatu yang disampaikan gitu kan. Karena betul, bagaimanapun juga berita yang ya, dihasilkan, masyarakat refer-nya adalah kepada medianya gitu kan. ya, Jadi ini menjadi penting gitu kan. Jadi kalau kalau kemudian
tidak bisa juga kemudian gini Mas Bambang, menyalahkan gini, "Loh kok medianya jadi, tidak sama dengan kejadian?" "Oh iya, saya kan kata dia." Loh, jadi pekerjaan Ya, Bapak hanya mengkutip, menyadut, jadi kayak humas Mas Bambang. Jadi ya, modelnya itu kan, jadi kayak kayak persis kayak humas, menerima ya, rilis, terima, copy paste. Kita saja menerima rilis kan boleh-boleh saja, setelah itu ya, kan kami mesti konfirmasi lagi. ya, Nah, ini menarik Mas Bambang, jadi ya, punten, ya faktanya ya. demikian. Mungkin terakhir Pak Agung ya. Wartawan itu kan mempunyai kode etik ya, mempunyai apa ya, pertimbangan pantas atau tidak pantas untuk diberitakan. Jadi yang memutuskan itu adalah wartawan untuk menilai pantas atau tidak pantas. Tapi bukan orang mengatakan ini jangan kamu beritakan karena ini tidak pantas. Jadi seolah-olah profesi wartawan itu nggak bisa dipercaya gitu. Gimana menurut Pak Agung? Iya, sekali lagi tadi Mas Bambang saya bilang, Ya, ketika ada yang menyampaikan demikian, kami ya, menghormati. Tetapi sekali lagi kan, tanggung jawab pemberitaan itu ya, kan adanya di media, dalam hal ini pemimpin redaksinya. ya, Jadi sekali lagi, sepanjang tidak ada yang dilanggar dari ketentuan undang-undang pers, dari kode etik ya, jurnalistik, mana yang boleh, mana yang tidak, maka tentunya tetap harus disampaikan. ya, Contoh misalnya, tadi bicara tentang kepatutan, ada anak, ada perempuan, ya, mana yang juga harus kami lindungi gitu ya, kan. Kedua misalnya hal-hal yang bersifat misalnya akan membuat kegaduhan gitu ya, kan, kerusuhan massa gitu istilahnya kan, dampaknya gitu kan. ya, Kemudian misalnya kaitan dengan SARA, ini yang menjadi catatan. Tapi kalau kemudian sampai hari ini ada pesan sponsor nih, "Tolong ya yang ini jangan karena begini." Loh kepentingannya apa? Akhirnya semua jadi tidak ada yang disajikan fakta, ya, ujung-ujungnya hanya pesan sponsor. Jadi ya, pada prinsipnya ginilah Mas Bambang, kami ya, Dewan Pers mengingatkan juga kepada teman-teman media dan selalu diingatkan bahwa sekali lagi apa yang disampaikan oleh, siapa gitu kan, menjadi bahan, tetapi prosesnya kan tetap bagaimana mencari, mengolah, menyajikan dengan patuh dan taat dengan kode etik jurnalistik. Tadi saya mengulang-ulang, tidak katanya, tidak rasanya, sepertinya. Kata Pak Mahfud, ya, kata Humas Polri, nggak boleh-boleh saja. Tetapi kan sekali lagi kita masih harus pastikan, gitu kan. Terutama tadilah ya, cover both side dan keberimbangan. Kata Pak Mahfud tidak boleh, tapi belum tentu kata yang lain. Kata Polri begini, belum tentu sama yang lain. Jadi ini menjadi penting. Pembandingnya bisa 2 dan 3 malah lebih bagus gitu kan, ya, sehingga ini menjadi penting. Jadi barangkali apa yang disampaikan dalam diskusi ini Mas Bambang menarik. ya, Kita juga Dewan Pers mawas dirilah bahwa tidak ya, menutup kemungkinan kita juga ada miss, tetapi sekali lagi kesalahan yang memang terjadi pasti tentunya di luar kesadaran, di luar dalam artian, ada apa bahasa orang kita bilang kepleset ya, tetapi kemudian menyadari ada kesalahan kemudian ya, memperbaiki itu menjadi penting. Kedua, sekali lagi dalam proses pemberitaan tentunya tidak dalam posisi menyenangkan hati siapapun juga, tetapi tetap patuh dan tunduk dengan kode etik jurnalistik dan pedoman manajemen sudah jelas. Ini menjadi penting sehingga sekali lagi masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan baik. Kenapa baik? Artinya beritanya benar, bagaimana dikemasnya, di-packaging-nya menjadi baik. Karena terus terang, sekali lagi narasi dan diksi juga menjadi penting, gitu kan, agar masyarakat mendapatkan ceritanya, informasinya utuh dan detail. Dalam artian ketika untuk mendapatkan detail dan utuh, tentunya tadi media bekerja secara profesional, ada tanggung jawab medianya ketika dia oke. melakukan proses. Itu Mas Bambang, kurang Baik, lebih. terima kasih Ya, sekali Bapak M. Agung Dharma Jaya, Wakil Ketua sami-sami Mas Bambang. Dewan Pers. Mudah-mudahan penjelasannya ini memberi wawasan, yang memberi bekal kepada kalangan media, teman-teman jurnalis, tetap kritis, tapi juga sekaligus mempertaruhkan akurasi, cover bukan hanya both side, tapi all side. Oh, saya. Menarik. Mudah-mudahan kita tidak kehilangan trust, kepercayaan dari publik. Saya kira itu Pak Agung, terima kasih. Oke, matur suwun Mas Ya, Bambang, terima kasih Pak semuanya. Mohon Agung, maaf atas ya, makasih Mas ya, Bambang. Suwun, terima suwun. kasih. Nggih, Wassalamualaikum suwun. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.